Butir-butir Pancasila yang terbaru. Bagian pertama. 7 butir Pancasila sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contoh pengamalan: memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma agama yang berlaku. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh: tidak mengganggu ibadah agama yang lain. 3. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contoh: menghormati sesama manusia. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contoh: kita harus hidup rukun meskipun beda agama karena kita satu bangsa Indonesia. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Contoh: setiap manusia bebas memilih agama yang sudah disahkan pemerintah. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Contoh: saling menghormati ketika ada pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Contoh: kita dilarang memaksakan suatu agama kepada orang lain karena itu urusan dia dengan Tuhannya. Kita hanya diwajibkan mengingatkan saja. Bagian kedua, 10 butir Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Contoh: tidak boleh sewenang-wenang, kurang bermartabat terhadap sesama, sebab manusia mempunyai hak asasi yang sama. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Contohnya, menghargai perbedaan. Kita perlu menyadari bahwa kita hidup memang berbeda-beda dari suku, ras, maupun agama. Yang berbeda jadi perbedaan itu memang ada. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contohnya, tidak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Contohnya, bersedia mengikuti kerja bakti dengan berbaur masyarakat yang lain. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contohnya, tidak boleh memperlakukan orang lain secara semau kita sendiri yang buruk. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh: saling menghargai dan menghormati. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya, memberi bantuan kepada orang lain yang butuh pertolongan kita. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh, sebagai manusia, kita perlu menjunjung suatu kebenaran. Jangan yang salah malah dibenarkan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia. Kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Contohnya, sebagai bangsa Indonesia, ketika saudara kita yang berada di jauh ada musibah, kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita. Yang ke-10, mengembangkan sikap hormat,
dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contohnya, manusia merupakan makhluk sosial. Jadi, manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu adanya saling membantu satu sama lain. Bagian ketiga, 7 butir Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh pengamalan, bila di negara kita ada suatu masalah, bukan berarti kita malah pindah negara. Kita perlu berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah tersebut terselesaikan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contohnya, kita perlu ikut berpartisipasi berjuang apabila negara Indonesia terancam keamanannya. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contohnya, hargailah produk-produk dalam negeri, jangan semua produk menggunakan buatan dari luar. Kita perlu ikut mensejahterakan perekonomian nasional. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Contohnya, menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contohnya, bila kita belum menjaga ketertiban dunia, kita bisa mulai dari yang terkecil, seperti mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya, tidak diperkenankan membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama satu dengan lainnya. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya, menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras. Bagian keempat, 10 butir Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Contohnya, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban sama memperoleh pendidikan. Butir kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Contohnya, tidak boleh kita terlalu memaksa kehendak sendiri terhadap orang lain, apalagi melakukan penyuapan. Butir ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contohnya, ketika ada perbedaan, kita perlu mengutamakan aspek bermusyawarah, tidak boleh mau menang sendiri. Butir keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contohnya, dalam bermusyawarah perlu tercapainya hasil yang telah disepakati bersama dengan mendukung aspek kekeluargaan. Butir kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Contohnya,
kita perlu patuh, menerima, dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan mufakat. Butir keenam, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Contohnya, dalam menerima suatu keputusan, kita perlu ikhlas dalam menjalaninya. Butir ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya, di dalam bermusyawarah perlu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Butir ke-8, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Contohnya, bermusyawarah kita perlu dalam keadaan dingin dan tidak emosi. Butir ke-9, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Contohnya, dalam pengesahan keputusan, sehendaknya keputusan tersebut sesuai dengan norma kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tetap mempertahankan martabat. Butir ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Contohnya, mempercayai penuh dan menyerahkan terhadap wakil-wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya. 11 butir Pancasila sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contoh, wajib hukumnya saling menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan. Butir kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh, dalam berkehidupan perlu hidup adil terhadap manusia. Contoh yang sering kita lihat perlakuan hukum terhadap kejahatan dengan koruptor. Butir ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contohnya, dalam hidup memang antara hak dan kewajiban dibutuhkan, akan tetapi haruslah seimbang. Misal, Anda berhak memperoleh kenyamanan berkendara, tapi wajib hukumnya menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Butir keempat, menghormati hak orang lain. Contoh, saling menghormati, baik, dan rukun terhadap sesama manusia. Butir kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contoh, memberi bantuan modal usaha dengan bunga 0%. Butir keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Contohnya, bersifat sewajarnya terhadap sesama. Misal, jangan sampai Anda memberatkan orang lain, apalagi sampai jatuhnya pemerasan. Butir ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Contohnya, bersikaplah hemat, lebih baik sisihkan uang Anda untuk orang yang lebih membutuhkan. Butir ke-8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Contohnya, jangan sampai dalam hidup kita membuat susah tetangga kanan kiri kita, misal membangun pabrik industri,
tetapi limbah dibuang sembarangan yang menjadikan rugi masyarakat di sekitar kita. Butir ke-9, suka bekerja keras. Contohnya, hidup jangan banyak mengeluh. Kita perlu kerja keras dan cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi kalau bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Butir ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contohnya, dalam hidup jangan mengklaim hak yang memang itu sudah dipatenkan pemiliknya. Apabila memang mau digunakan untuk kepentingan, kita ada baiknya disertakan sumber dan pengarangnya. Butir ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contohnya, melakukan kegiatan-kegiatan membangun seperti bela negara, kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya.